wabarakatuh untuk seluruh infotainment ya, untuk seluruh pemirsa. Sekarang kalau mau nulis template itu harus King Saiful Jamil karena saya sudah merubah nama secara negara dan dilindungi oleh hukum. Nanti Selasa baru diambil ya, baru diambil berkas persetujuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Udah resmi King Saiful Jamil. Saya meyakini bahwa sebenarnya persatuan sekarang ini ada pengaruhnya saya ganti nama sih. Jadi saya berpikir seperti itu. Jadi memang bernama adalah doa. Dulu kan Saiful Jamil ya, bapak diem, nggak mau speak up. Tapi ini begitu saya menggunakan nama King Saiful Jamil, saya ini kalau melihat sesuatu yang nggak beres, yang bohong, sifatnya fitnah itu saya mau speak up. Ya, oke, dulu lagi saya masih namanya Saiful Jamil, ada namanya mantan istri saya pertama. Ya, dia selalu pansos. Kenapa saya bilang pansos? Dia selalu menceritakan tentang rumah tangganya itu menyebutkan nama mantan suami. Nah, kesalahan dia di sini adalah dia tidak menyebut nama secara detail. Ngerti nggak? Kenapa harus bicara secara detail? Karena mantan istri saya Dewi Persik ini kan suaminya lebih dari satu. Kecuali kalau suaminya dia cuma satu, ya kan? Nggak perlu dijelasin. Oh, tentunya satu. Ya kan? Saya selalu dibilang begini nih. Kan dia dibilang mandul nih, ya kan? Nih. Puji-pujian anak gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue gak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh, kedua kalau enggak laki gue itu sobek, ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para puji-pujian anak gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue gak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh, kedua kalau enggak laki gue itu sobek, ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Oke. Ini siapa? Muka siapa? Dewi Persik. Mantan suami gua. Salah enggak, dia ngomong selalu mantan suami gua. Gua kecewa. Kenapa gua kecewa? Kan dia bilang mantan suami gua dan gua adalah bagian dari mantan suaminya. Ya kan? Berarti kan gua pertama merasa difitnah selingkuh. Ya kan? Salahnya dia nggak nyebutin nama. Ya kan? Salahnya dia atau inisial kan? Ya kan? AT mantan suaminya dia dua, kan? AJ, AW mantan suami. Harusnya dia disebut detil. Salahnya dia tidak menyebut secara detil. Bicara seperti ini, kita ulang. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para puji-puji yang kayak gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue gak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh, kedua kalau enggak laki gue itu sobek, ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Oke. Ya, gue sebagai salah satu mantan suaminya bersuara dong. Dulu lagi nama gue Saiful Jamil, gue diem. Ya kan? Gue jelasin. Apakah gue, dia kan cerita waktu bersuami kan? Bukan cerita sekarang nih. Ya, tahun 2005-2009. Gue langsung tanya sama dia, apakah benar selama gue berumah tangga sama lu, gue ada kelainan seks? Ini ngomongnya waktu berumah tangga aja ya. Jangan di luar dari gue gak jadi suaminya dia. Itu urusan gue, urusan pribadi gue sama Tuhan. Itu gak perlu gue jabarin, gue bagaimana. Dan ini gak penting untuk gue jelaskan, ya kan? Pokoknya lu perhitungkan di mana gue jadi suami lu aja deh. Gitu ya. Lu persoalkan di mana gue jadi suami lu, karena dia mempersoalkan suami kan, mantan suami kan, ya kan? Gue bantah dong. Orang gue selama gue jadi suaminya dia, gue bener. Gue ngelayani tiap hari, sehari bisa 3 kali, ya kan? Gue ngomong begini, ibaratnya memberikan bukti. Apa yang gue omongkan pasti dia merasa dong. Kalau gue bohong pasti dia akan mengacungkan tangan kan, interupsi gitu. Mohon maaf, ya. Untuk membuktikan gue bilang, lagi mens aja, lu minta gue layanin, masa lu ngaku urusan lu sama Allah. Di sini gue hanya menjelaskan. Sampai lu inget gak sebelum kita resmi jadi suami istri, kita melakukan hal yang berdosa, laki-laki dan perempuan, ya. Sebelum jadi suami istri tuh, bukan waktu pas ijab kabul. Ijab kabul benar dia ngomong, itu di Jember disaksikan ibu bapaknya. Di sini yang gue pertanyakan, benar kan? Sebelum kita jadi suami istri, kita melakukan dosa kan di apartemen gue, Kemayoran, Mediterranean Palace, Kemayoran, ya kan? Itulah cara gue membuktikan. Masih gue dibilang kayak begini. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para puji-puji yang kayak gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue gak enak. Gue kasih tahu ya, satu karena laki gue selingkuh, gak pernah gue. Kalau enggak laki gue itu sobek, tidak terbukti. ketiga kalau enggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Nggak terbukti, oke, ya.
Dan soal KDRT lagi, kita buka lagi data. Oke guys, kita buka lagi data guys ya. Oke. Oh, soalnya aku soalnya kalau sama Pak Haji Saiful Jamil baku hantem. Jadi dia nggak pernah hati-hati sama aku tapi baku hantem. Oke. Ya lah, kalau aku di pojok ini gua diem nggak mungkin bukan members kan. Jadi kalau misalkan sama Pak Iqbal, orang kalian panggilnya kan Pak Iqbal kan. Sekarang kan belum jadi baik, udah jadi saudara. Sama Mas Aldi Taher juga udah jadi saudara, jadi baik. Gak mau ada ribut-ribut, gak mau. Oke ya, jelas kan? Kalau di sini, kalau dia spesifik, berarti tuduhan dia nggak benar terhadap gue. Laki yang lain gue nggak tahu. Yang salahnya dia menyebutkan mantan suami. Dan gue termasuk salah satu mantan suami. Resmi loh. Gue negara dan agama ya. Kita ulangin lagi ya. Apakah Saiful Jamil KDRT? Oh, soalnya aku kalau sama Pak Haji Saiful Jamil baku hantem. Jadi dia nggak pernah hati-hati sama aku tapi baku hantem. Ya lah, kalau aku di Jelas ya? Berarti omongan dia tadi yang di awal itu udah dua hal yang fitnah. Sama selingkuh juga nggak pernah. Selingkuh mau laki-laki mau perempuan. Pada masanya gue menjadi suaminya dia nggak pernah. Makanya gue tantangin. Ya kan? Lu nuduh begitu dengan statement lu yang begini. Yang statement begini. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama Dewi Persik kebiasaan Saiful Jamil saat sedang main dengannya. Dewi Persik kebiasaan. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gua. Gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian. Bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya. Satu, karena laki gue selingkuh. Bukan gue. Kedua, kalau nggak laki gue itu hombre. Bukan gue. Ketiga, kalau nggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Bukan gue juga. Oke ya, terbantahkan ya. Ini artinya statement dia ini fitnah. Ya kan? Terhadap salah satu mantan suaminya yaitu King Saiful Jamil. Ya. Jadi next ya Mbak Dewi, kalau kamu mau menyebutkan mantan suami itu spesifik, ya, ini akhirnya jadi bumerang buat dia. Ya, coba kan kayak saya bilang kan, mantan istri saya pertama Dewi Persik, Dewi Mulia Agung memfitnah saya seperti ini. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gua. Gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian. Bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya. Satu, karena laki gue selingkuh. Kedua, kalau nggak laki gue itu hombre. Ketiga, kalau nggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Dia ngomong sendiri ya, ini tanpa diwakilin kan, jadi nggak bisa dibantah gitu kan. Jadi saran saya Mbak Dewi Persik, ini pelajaran. Semoga setelah kasus ini, kan kalau dibilang pansus berarti dia pansus sama mantan suaminya dong, karena dia nyebut. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gua. Oke. Gue janda 3 kali. Oke. Gue kasih tahu nih sama kalian. Oke. Bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya. Satu, karena laki gue selingkuh. Kedua, kalau nggak laki gue itu hombre. Laki gue, artinya kan dia menyebutkan laki yang, ya, laki yang mana nih? Laki yang resmi? Apa nggak tahu nih gue kan? Itu kesalahannya di situ, ya kan? Andaikan dia menyebutkan nih karena KSJ selingkuh, artinya Aldi nggak perlu tersinggung, ya kan? Si Awe nggak perlu tersinggung. Salahnya dia sebut laki itu kan termasuk karena gue laki, ya kan? Berkelamin laki-laki, ya kan? Gitu, ya nggak? Kan katanya dia bukan wanita, pokoknya dia kan menyatakan dia wanita terhormat, ya kan? Artinya dia bercerita ini adalah lakinya itu adalah suaminya tanpa dijelaskan gitu kan, gitu. Jadi ini pengalaman buat Mbak Dewi Persik ya. Jangan pansos ke lakinya. Jadi kalau Anda mau bikin sesuatu, udah Anda bercerita pada diri Anda saja pada sekarang, pada saat sekarang. Atau Anda kalau mau menceritakan laki-laki Anda, ceritakanlah yang baik-baik saja. Ya kan, akhirnya begitu Anda mengatakan kata-kata ini. Ketiga, kalau nggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gua. Gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian. Bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya. Satu, karena laki gue selingkuh. Kedua, kalau nggak laki gue itu hombre. Ketiga, kalau nggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Ngomong hombrenya yakin banget, ya. Kecuali dia bilang katanya hombreng, langsung bilang hombreng gitu kan, ya. Jadi bahaya ini statement seperti ini gitu, ya. Jadi salah justru dia mengambil trik seperti ini itu salah. Karena ingat Dewi Persik ini suaminya lebih dari satu. Bapak, kamu nggak nyebut nama, justru salah kamu nggak nyebut nama, ya kan? Di mana kamu harus nyebut nama, di mana kamu tanpa harus menyebut nama, gitu loh. Karena mantan suamimu itu lebih dari satu, setahu aku ya. Kayak aku nggak tahu loh.
nggak tahu. Aku nggak mau tahu lah. Di luar dari aku nggak mau tahu. Cuman kan setahu aku lebih dari satu. Ya, jadi janganlah seperti dia ini sering bikin konten-konten yang menyesatkan seperti ini. Gue selama ini diem sebagai salah satu mantan suaminya, gue diem. Dibilang hombreng, KDRT, ya. Dia sendiri jelekin, dia sendiri jawab. Ya kan nggak pernah KDRT. Itulah. Ya akhirnya sekarang gue merangnya ke dia kan. Selamat menikmati lah atas fitnahan-fitnahan ini. Gitu. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah gue nggak akan pernah menerima ya kejelekan-kejelekan yang dia tujukan kepada mantan suaminya termasuk gue yang bukan fail, artinya yang bukan valid, ya bukan benar-benar terjadi. Gue pengen juga nama gue bersih, walaupun gue pada dasarnya manusia yang kotor, manusia yang banyak dosa. Tapi gue selama gue jadi suaminya dia. Nih kita cerita selama jadi suaminya ya, ya sama jadi suaminya ya, gue benar-benar orang yang lurus. Lu jangan mungkin gue di luar gue jadi suami lu, itu urusan gue sama Tuhan. Mau gua normal kek, mau gua nggak normal kek, mau gua hombreng, itu urusan gue, bukan urusan lu. Ngapain lu terus ngurusin gue? Emang lu masih jadi bini gue? Gue hanya membela hak gue. Gue hanya membela diri gue. Ya, gue nggak perlu apa-apa. Yang penting lu jangan fitnah gue. Tentang kebaikan-kebaikan ya, gue nggak mau cerita. Dewi Persik memang baik. Cuman dalam hal ini nih, dalam hal mulutnya ini loh gue yang nggak senang, sangat disayangkan gitu. Kalau karirnya gue dukung dia karirnya. Cuman fitnahan yang model begini nih yang nggak gue dukung. Ini aku mau kasih tahu nih ya sama para kucing-kucing yang ngatain gue janda 3 kali. Gue kasih tahu nih sama kalian, bukan berarti servis gue nggak enak. Gue kasih tahu ya. Satu, karena laki gue selingkuh. Kedua, kalau nggak laki gue itu hombreng. Ketiga, kalau nggak laki gue itu ibaratnya itu KDRT. Nih. Gue nggak pernah komplain tentang servis dia. Ada nggak gue pernah ngomong servis Dewi nggak ngomong? Gue bilang servis Dewi mantep, ya mantep. Pokoknya nggak ada duanya. Gue percaya sama dia karena dia yang keras, dia yang KDRT-in gue. Berarti bukan karena servis dan bukan karena servis lah. Justru gue mengharapkan punya bini yang servis suami istri itu kayak dia, mantep pokoknya deh. Ya, dia orangnya fleksibel. Gue akui, tapi nggak demen mulutnya itu loh. Jadi gue percaya gara-gara mulutnya sama kasarnya. Makanya gue ajak dia sumpah Al-Quran, berani nggak apa yang gue sampaikan ini adalah benar. Sampai sekarang dia nggak berani jawab. Malah dia ngurusin gue, pribadi gue, ya di luar dari pernikahan gue sama dia. Ngapain lu ngurusin pribadi gue? Ya nggak, dia nyuruh gue katanya. Oke, kita ulang ya. Nah, sekarang kita bicarakan nyambung lagi sama PRT. Ya. Saya boleh memberikan saran, boleh, tapi sarannya buat diri sendiri aja. Dan daripada ngurusin aku, sekarang ngurusin orang-orang biar percaya lagi kalau kamu itu laki-laki normal. Jadi jangan ngurusin aku. Itu akan lebih baik. Malah dia yang ngurusin gue. Gue cuma nasehat, beda ya. Nasehat itu sama ngurusin pribadi orang. Dia bilang jangan ngurusin gue, nggak pernah ngurusin dia. Dia mau normal, mau dia mau gimana ya, mau sama siapa, nggak pernah ngurusin dia. Gue nggak pernah, demi Allah. Gue cuma nasehati. Salahkah saya sebagai mantan suami yang pernah kenal dia menasehati supaya dia, takutnya dia nanti dikenain undang-undang ITE karena dia sudah memfitnah Pak RT dan sudah terbukti. Ya, dia bilang katanya Pak RT minta 100 juta. Semua infotainment ada buktinya. Semua sosmed ada buktinya dia ngomong kayak begitu. Saya pun juga memegang buktinya dia ngomong kayak begitu. Makanya saya berani menasehati dia karena saya kenal dia. Sebagai kakak juga. Sebagai kakak. Sebab saya udah nggak punya adik. Tapi kok adiknya begini, maksud gue lu kalau memang nggak demen dinasehati sama gue seperti dia ngomong kayak begini. Ya, memberikan saran itu boleh, tapi lihat dulu apakah kita lebih baik dari orang yang kita kasih saran. Nah, ya, memberikan saran itu boleh, tapi yang berkompeten. Kira-kira itu orang yang berkompeten nggak memberikan saran. Nah, kalau ini Orang yang berkompeten untuk memberikan saran itu. Oke, kalau omongan yang belakangnya gue nggak peduli. Gue nggak masalah dibilang orang kompeten apa nggak kompeten, gue nggak masalah. Yang penting gue jangan difitnah Mbak Dewi Persik. Saya berharap setelah kejadian ini Anda harus berhati-hati dalam mengucapkan sebuah kata-kata. Sama terakhir lagi, saya masih tersinggung lagi dia bikin konten sama Melisa. Oh yang terakhir. Nah, silakan teman-teman nonton kontennya sama Melisa. Masih juga dia nyebut mantan suami. Ya itu dia kecelakaan lagi, dia salah dia ya. Bilang diceraikan 2 kali, katanya dia nggak jujur diceraikan 2 kali. Kenapa? Saya mengaku setahun 3 tahun aku ditalak ya. 2 tahun aku nikah, 1 tahun ditalak, 2 tahun pengadilan. Ya itu tadi. Tapi aku tahu hal itu, tapi lupa aku masih terima. Tapi sama dia masih sama seperti itu, manusia. Aku bilang dia berani speak up. Kalau aku tidak speak up, kedua dia berani memutuskan. Aku begitu 2 tahun baru memutuskan.
Nah, ini semuanya diputar-balikan patah. Gue yang memutuskan. Gue yang menceraikan dia, bukan dia menceraikan gue. Mengenai tahu nggak tahu, dia sudah tahu gue bagaimana. Dia udah tahu gue buruknya gimana. Gue sebelum jadi suaminya dia, gue jujur-jujuran sama dia. Gue yakin lo mau terima gue sebagai suami. Gue hancur, gue jelek, ya, gue belangsak, nggak perlu didetilin lah. Yakin yang di rumah sudah paham lah. Gue begini, gue begitu. Pokoknya jelek-jelek semuanya gue kasih ke dia, nggak gue tutup-tutupin. Jadi dia nggak beli kucing dalam karung. Ibaratnya, ya kan? Ibaratnya dia bener-bener tahu gitu, si suaminya ini kayak apa sih? Nggak ada beda gue sama si Melisa ini beda. Salahnya di sini nggak nyebut spesifik namanya, ya. Nah ini jawaban dari gue, salah satu mantan suaminya begitu. Gue jujur, pacar gue siapa, gue pernah pacaran sama siapa, ya kan? Ya nggak? Seks gue bagaimana? Dia sudah tahu, nggak ada yang gue tutup-tutupin. Andai kan pada saat itu dia bilang, sorry bang, gue nggak terima. Gue terima. Gue gitu kalau nikah. Kalau nikah gitu dia harus tahu boroknya gue. Itu prinsip gue. Gue nggak mau bini gue kecewa di kemudian hari. Tapi begitu gue menikah sama dia, gue berjanji, gue akan jadi orang yang benar. Gue akan jadi orang yang selurus-lurusnya. Gue akan mengabdi pada bini gue akan menjaga rumah tangga gue. Tapi apa yang gue dapat di 2003 ini, dia banyak sekali memfitnah gue. Dibilang selama berumah tangga sama gue, salah satu suaminya ya, nggak disebut namanya, tapi saya itu dia menyebut namanya, hombreng, ya kan? Ya tinggal ditanya lah si Aldi hombreng nggak, ya kan? Si Angga hombreng nggak, ya kan? Ya gue enggak. Berarti dia lagi cerita tentang siapa? Karena dia bilang lakinya, berarti kan karena dia ibaratnya seorang wanita yang terhormat, nggak mungkin dia berbicara tentang laki-laki yang belum sah jadi suaminya kan? Nah, makanya hati-hati ya. Saya di sini hanya ingin memberontak gitu loh, dengan fitnahan yang selama ini saya diam. Sama dia terakhir dia bikin konten sama Ruben, aduh saya kecewa banget. Itu aku masih ada si Angga, ya. Kalau ini lebih menyudutkan ke saya bener-bener, ya. Oke, kita sini. Bukan berarti aku mampu membesar. Bukan teman. Itu kan orang-orang bilang dari suami pertama sampai suami ketiga kok nggak ada akan hamil jadi suami pertama gimana aku gimana mau hamil gitu kan? Gimana aku mau hamil gitu kan? Ya sudah mengungkapkan orang udah tahu gitu kan? Tapi sebut man. Suami pertama udah jelas, suami pertama gue. Kita ulangin lagi guys, ya. Oke. Suami pertama sampai suami ketiga kok nggak ada akan hamil jadi suami pertama gimana aku gimana mau hamil gitu kan? Hamil. Gimana aku mau hamil gitu kan? Ya sudah mengungkapkan. Susah untuk diungkapkan, semua orang udah tahu kan. Artinya di situ aja dia udah nyeleneh, sudah memfitnah gitu loh, ya kan? Dengan bukti yang udah gue jabarkan bahwa gue selama jadi suaminya dia, gue ngelayanin sampai dia menstruasi pun gue layanin. Kurang normal apa? Bahkan dia pernah mengandung. Mau tahu ada gambarnya? Alhamdulillah, gue dapat gambar. Sebentar ya.